Dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjadi umat yang yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah menghendaki kita, menginginkan kita menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang bahagia. Lah, untuk menjadi bahagia kita harus menjadi bagian dari salah satu daripada tiga. Menjadi bagian dari tiga hal. Nah, kita harus menjadi bagian dari tiga hal. Yang pertama, yad'una ilal khair. Yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf. Yang ketiga, wa yanhauna 'anil munkar. Ketika kita menjadi bagian dalam tiga hal ini, keberuntungan akan kita raih. Kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah menyatakan wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang bahagia. Siapa orang yang berbahagia? Yang disebutkan oleh Allah memiliki tiga sifat yang ada padanya tiga kriteria. Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, yad'una ilal khair, selalu mengajak orang melakukan kebaikan. Dengan segala bentuknya kebaikan. Sholat, ngajak orang sholat, ngajak orang puasa, ngajak orang membaca Al-Quran, mengajak orang mencari ilmu, mengajak orang bersedekah, mengajak orang untuk peduli dengan sesama, dan segala macamnya kebaikan. Nah, ketika kita ngajak-ngajak ini, itu memiliki kedudukan yang besar, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa da'wa ila dzalik, yaitu mengajak orang untuk melakukan kebaikan, manzilatun indallah wa rafi'ah. Manzilatun indallahi rafi'ah. Sebuah kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa gurbatun ilallahi azimah. Sebuah pendekatan yang sangat dekat kepada Allah. Dengan itu, dalam ayat Al-Quran Allah berfirman hikayah an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan wahai Muhammad, sampaikan. Hadhihi sabili. Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan. Apa yang disampaikan? Hadhihi sabili, inilah jalanku. Inilah kehidupanku. Apa kehidupannya itu? Ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ad'u ilallah, yang selalu mengajak kepada Allah. Nah, mengajak orang-orang melakukan kebaikan. Itu berarti mengajak kepada Allah. Itu caranya Nabi, itu kehidupannya Nabi. Selalu mengajak orang melakukan kebaikan. Dari kebaikan ke kebaikan. Dari yang kecil, yang sedikit ke yang banyak, yang besar. Dari perorangan ke kelompok. Ngajak.
Ayo, ayo, ayo. Sehingga tidak ada waktunya Nabi atau kesibukannya Nabi kecuali dakwah. Kecuali dakwah. Baik itu dengan ucapan atau dengan perbuatan. Jadi waktu-waktunya Nabi itu dakwah sudah. Ngajak orang terus melakukan kebaikan, baik itu dengan ucapannya ataupun perbuatannya. Dan juga itu salah satu tujuan Allah mengutusnya, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran, Qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bihi ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Innama umirtu an a'budallaha, hanya saja aku diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, wala usyrika bihi, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian diperintahkan apa lagi? Ad'u ilaihi ad'u, ya, ilaihi ad'u, kepadanya ad'u, aku mengajak. Jadi aku diperintahkan untuk mengajak orang-orang untuk apa? Untuk beriman, untuk melakukan ketaatan. Itu diantara tujuan Allah mengutusnya, mengajak orang untuk beriman, mengajak orang melakukan kebaikan, ketaatan. Lah orang yang menjadikan dirinya ini mengambil bagian besar di dalam dakwah, berarti ia mendapatkan bagian besar dari warisannya Nabi Muhammad. Karena waktu-waktunya Nabi dakwah. Ketika kita mengambil waktu yang besar dalam berdakwah, maka kita mengambil banyak daripada warisannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita ingin menjadi orang yang sangat dekat dengan Nabi, di dunia maupun di akhirat, adalah orang-orang yang perhatian kepada dakwah, orang yang menghabiskan waktunya untuk dakwah, orang yang selalu memikirkan untuk dakwah. Ini adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana dikatakan oleh beliau, fa aqrabun nas min Rasulillah wa aulahum bihi fid dunya wal akhirah ahrasuhum ala hadzal amr wa aktsaruhum syughlan bihi wa atammuhum dukhulan fi ani bihi da'wa ilal khair. Jadi yang paling banyak berdakwah, sibuk, yang paling sempurna di dalam masuk dalam urusan dakwah, ya, di totalitas kalau masuk dalam urusan dakwah, dan perhatian dalam urusan dakwah, ini menjadi orang yang paling dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi orang yang paling utama di sisi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sampai ada orang yang mendapatkan fatah, dibukakan pintu ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala lewat dakwah. Jadi karena dia dakwah, senang dengan dakwah, mengajak orang untuk melakukan kebaikan dan lain sebagainya, dibukakan pintu ilmu oleh Allah, sehingga banyak dan besar ilmu yang dia dapatkan, dan banyak dari itu yang dia tidak pelajari dari seorang guru. Jadi Allah bukakan. Dan bahkan Nabi bangga dengan menyebutnya sebagai anakku. Jadi kebanggaan. Amalannya yang paling besar dari beliau dakwah.
Itu yang paling penting sudah. Menjadi orang yang paling dekat, paling utama di sisi Nabi itu paling penting sudah. Adapun yang lainnya itu hal yang kecil, menyusul. Seperti apa? Ya, seperti pahala, mendapatkan pahala setiap orang yang kita ajak melakukan kebaikan yang kita ajak. Kita mengajak orang untuk sholat. Setiap orang itu sholat, kita mendapatkan pahala seperti pahalanya orang itu. Kita mengajak orang berpuasa, maka kita mendapatkan pahala seperti pahalanya orang itu berpuasa. Orang kita ajak bersedekah, setiap orang itu bersedekah, maka kita mendapatkan pahala seperti sedekah yang dia keluarkan. Itu masih bagian kecilnya. Bagian utamanya adalah menjadi orang yang dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pertama. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Nah, nanti ada wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, semoga kita bisa menjadi yang pertama ini. Ya, menjadi yang pertama sebelum menjadi yang kedua dan ketiga. Ya, menjadi yang pertama dalam bisa selalu berdakwah, mengajak orang melakukan kebaikan, ketaatan, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.